Ini manusia paling biadab yang pernah kulihat di muka bumi ini. Harun, Roy Panci, Tifa adalah manusia paling bejat di negara Republik Indonesia ini. Manusia paling bangsat di negara Republik Indonesia ini. Mengunjungi makam dari ibunda Bapak Joko Widodo. Bukannya niatnya mau berziarah, tapi niatnya malah menghina. Kira ini manusia-manusia orang gila. Jadi Rismond dan kawan-kawan Roy Suryo ini cocok dibuang ke laut. Alangkah tololnya otak-otak mereka. Iya, bukan manusia. Bentuknya aja mereka itu manusia. Dan kalau saya bandingkan mereka dengan anjing, lebih bagus anjing. Biarpun anjing itu najis, tapi kalau saya bandingkan dengan anjing, Rapli Harun, Roy Suryo, Tifa, bagus anjing. Bahwa ya ini bukanlah ibu kandung dari Joko Widodo. Mohon kunci makam jangan dirusak. Roy Suryo, Tifa, gimana kalau saya injak-injak dan rusak makam orang tua kalian? Gimana kalau saya fitnah kalian di depan makam orang tua kalian? Gimana perasaan kalian? Gimana perasaan saudara kalian? Pernah bayangkan sampai situ nggak kalian? Atau emang kalian udah nggak punya hati nurani? Buat Rapli Harun, Roy Suryo dan Tifa, saya ada tantangan buat kalian. Saya ada satu ekor babi yang sekarang sedang menangis kehilangan ayah dan ibunya. Menurut informasi, ayah dan ibunya dulu merantau ke Jakarta. Saya takut jangan sampai ayahnya itu antara kalian berdua, Roy dengan Rapli, yang kunjungan ke kuburan ibunya apa itu, Jokowi. Saya takut gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang lanjutan respon netizen, terutama para termul alias ternak Mulyono mengenai tingkah laku si Maling Panci dan Dokter Mangkrak yang dianggap telah mengobok-obok makam ibunda Jokowi. Aduh, ya, ini menurut saya memang sudah sangat keterlaluan sekali ya. Orang yang sudah meninggal akhirnya menjadi sasaran hanya karena mereka terdesak dan kehabisan akal ya, dalam hal ini dalam menjatuhkan Jokowi dan keluarganya. Menyerang Jokowi mental ya, menyerang Gibran juga mental. Jadinya mereka menyerang orang yang sudah meninggal, karena kalau orang sudah meninggal nggak mungkin bisa melakukan pembelaan ya. Tetapi itulah yang justru menyulut emosi para pendukung Jokowi ya, sebagian besar dari Sabang sampai Merauke. Mereka akhirnya dirujak habis-habisan sampai sengklek. Rasain kau ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ini manusia paling biadab yang pernah kulihat di muka bumi ini. Harun, Roy Panci, Tifa adalah manusia paling bejat di negara Republik Indonesia ini. Manusia paling bangsat di negara Republik Indonesia ini. Mengunjungi makam dari ibunda Bapak Joko Widodo. Bukannya niatnya mau berziarah, tapi niatnya malah menghina. Adakah manusia seperti ini? Ini manusia paling biadab yang pernah kulihat di muka bumi ini. Di depan kuburan almarhum ibunda Bapak Joko Widodo, malah memfitnah bahwasanya Pak Jokowi ya bukan anak dari almarhum ibunda Bapak Joko Widodo. Bangsat, tak cukupkah kalian menghina merendahkan Bapak Joko Widodo? Sampai kuburan orang tuanya pun bisa mereka datang menghinanya, merendahkan orang yang sudah meninggal dunia. Ada nggak otak mereka ini? Ini adalah ya bajingan. Iya. Sebelumnya saya disclaimer teman-teman ya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kalau apa yang disampaikan Ibu Yohana barusan mengandung kata-kata yang kurang enak didengar ya, yang secara norma etika dan lain sebagainya kurang layak untuk disampaikan di muka umum. Tetapi saya dapat memahami dan memakluminya ya. Kenapa Ibu Yohana sampai seemosi itu? Tentu saya pun emosi kan seperti itu. Jadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Yohana, tetapi terkait kata-kata yang kurang enak didengarnya tolong dimaklumi dan saya memohon maaf jangan diikuti. Lanjut. Buat Rapli Harun, Roy Suryo dan Tifa,
Saya ada tantangan buat kalian. Saya ada satu ekor babi yang sekarang sedang menangis kehilangan ayah dan ibunya. Menurut informasi, ayah dan ibunya dulu merantau ke Jakarta. Saya takut jangan sampai ayahnya itu antara kalian berdua, Roy dengan Refli, yang kunjungan ke kuburan ibunya apa itu, Jokowi. Saya takut gitu. Jangan, saya takut ayahnya itu, ibunya itu, Tifa. Coba kamu buat penelitian dulu. Kamu tes, kamu punya gen dulu. Jangan sampai ada hubungan darah dengan babi saya yang sedang mencari ayah dan ibunya. Aduh tuh, Kirun ya, si Panji, kemudian si siapa, Dokter Mangkrak ya. Tolong buat penelitian tentang babi. Babinya netizen barusan yang sedang mencari ayah dan ibunya, yang katanya itu hijrah ya, migrasi ke Jakarta. Jangan-jangan si Dokter Mangkrak ibunya. Lanjut. Rasanya nggak berlebihan menyebut Tifa tukang fitnah. Bayangin aja sebelumnya dia menyebarkan fitnah Pak Jokowi dengan tuduhan ijazah palsu. Kali ini dia menyebarkan fitnah Sujiatmi Notomiharjo bukan ibu kandung Pak Jokowi. Yang bikin heboh, teori itu dia lontarkan pas lagi ziarah ke makam keluarga Pak Jokowi di Solo bareng Roy Suryo. Momen ini viral setelah videonya tayang di YouTube Refli Harun tanggal 7 Oktober lalu. Tifa mengaku dia mendapat informasi dari warga lokal. Tapi warga Solo kan mengatakan kalau Ibu Sujiatmi ini adalah ibu tiri dari Joko Widodo. Ada juga versi yang mengatakan ibu angkat, ucapnya. Dia bahkan jelasin lebih jauh, seolah membuat analisis genealogis. Kalau ibu tiri kan konsepnya Pak Wijiyatno Notomiharjo adalah bapak kandung Joko Widodo, ucapnya lagi. Dan Ibu Sujiatmi ini adalah salah satu istri dari Bapak Wijiyatno Notomiharjo, lanjutnya. Abis itu Tifa mulai mengulik perhitungan umur yang jadi dasar kecurigaannya. Katanya ayah Pak Jokowi lahir tahun 1940, Pak Jokowi 1961. Jadi waktu itu umur sang ayah cuma 19 tahun. Berarti Pak Wijiyatno Notomiharjo kalau benar bapak dari Pak Jokowi masih berusia 19 tahun waktu itu. Kan nggak lazim ya, bapak 19 tahun, kata Tifa. Dia juga nyebut ibu Pak Jokowi lahir 1943, jadi baru 18 tahun saat melahirkan. Menurut Tifa, umur segitu aneh buat orang tua biologis. Jadi mudah sekali kalau seandainya ini benar ibu kandung dari seorang yang lahir 21 Juni 1961, ucapnya. Dari situ dia berhipotesis Pak Jokowi punya ibu kandung lain. Kita bisa berhipotesis ya, Mas Roy, bahwa ini bukan ibu kandung Joko Widodo, jadi ada ibu lagi. Katanya menutup pernyataannya. Publik langsung rame, tapi bukan karena percaya, tapi lebih karena heran sama logikanya. Melahirkan umur 18 tuh biasa banget, apalagi zaman dulu, tulis komentar salah satu netizen. Nenek gue aja nikah umur 14, melahirkan umur 15, tulis yang lain. Banyak yang bilang kalau cuma umur dijadikan dasar curiga, itu nggak ada nilai ilmiahnya sama sekali. Dan lagi, isu kayak gini bukan hal baru. Klaim Sujiatmi bukan ibu kandung Pak Jokowi udah muncul sejak 2021. Waktu itu dikaitin sama seorang tokoh bernama Sulami yang disebut aktivis Gerwani. Narasi itu udah berkali-kali dinyatakan hoax oleh pemeriksa fakta dari Medcom, Suara.com, sampai Turnback Hoax. Faktanya jelas, Pak Jokowi adalah anak kandung Wijiyatno Notomiharjo dan Sujiatmi. Lahir di Rumah Sakit Brayat Minulyo, Solo, 21 Juni 1961. Akta kelahirannya dikeluarkan di Dukcapil Surakarta tahun 1988 dan nama kedua orang tuanya tercatat resmi. Saudara dan pengasuh Jokowi juga udah pernah diwawancarai Detik X pada tahun 2017 lalu dan mereka bilang Sujiatmi memang melahirkan Jokowi di rumah sakit itu. Jadi kalau dasar curiga Tifa cuma kata warga lokal tanpa nama, tanpa dokumen, tanpa bukti medis, itu bukan riset tapi rumor.
Dan kalau rumor itu sengaja disebarkan dengan niat menyebarkan disinformasi, yaitu sudah fitnah dan pencemaran nama baik. Bagi kami, Pergerakan Indonesia untuk Semua atau PIS ini jelas kejahatan yang tidak bisa ditoleransi. Serangan dan fitnah ini menunjukkan Tifa dan kelompoknya sudah kehilangan akal sehat. Integritas moral mereka pun layak dipertanyakan. Kami menyesalkan pola lama yang berulang, yaitu ketika politik kehilangan substansi yang diangkat malah hal-hal personal seperti asal-usul atau darah. Kami tidak mempersoalkan jika Tifa dan kelompoknya punya perbedaan pandangan soal kebijakan publik dengan Pak Jokowi. Misalnya, mereka nggak setuju dan mengkritik pembangunan infrastruktur di zaman Pak Jokowi yang dianggap menambah beban utang negara. Bagi kami, perdebatan semacam itu sehat dan mengedukasi publik soal pentingnya mempertimbangkan segala aspek dalam pembuatan kebijakan publik. Masalahnya, yang ditampilkan Tifa dan kelompoknya hanyalah gosip dan kebencian semata. Kami berharap penonton PIS tidak terjebak dalam narasi yang terus-menerus mereka gulirkan. Narasi yang mereka sebarkan menyesatkan, merusak reputasi, dan mengikis kepercayaan pada data dan sumber yang kredibel. Yuk kita jaga ruang publik dari narasi yang merusak dan menyesatkan. Ya, intinya saya sependapat teman-teman ya dengan apa yang disampaikan oleh konten kreator barusan, baik di bagian depan sampai bagian belakang ya. Yang bagian belakang memberikan saran, nasihat, jangan sampai kita terjerumus ya, termakan narasi yang narasi yang dibangun terus-menerus kan seperti itu. Dan juga di bagian depan tadi ketika yang bersangkutan menyebut sepertinya tidak berlebihan jika si dokter mangkrak itu disebut sebagai tukang fitnah. Sangat tidak berlebihan sekali, sangat tidak berlebihan sekali ya. Memang dia tukang fitnah ya. Lanjut. Sedang berada di makam keluarga Presiden Jokowi. Saya kira ini manusia-manusia orang gila. Jadi Rismond dan kawan-kawan Roy Suryo ini cocok dibuang ke laut. Alangkah tololnya otak-otak mereka. Halo guys, Anda kembali bersama saya lagi Bang Bil. Di video kali ini aku mau share ke teman-teman bagaimana pandangan dari kebanyakan relawannya Pak Jokowi terkait eksistensi Tifa, Roy dan juga Refli Harun yang mengunjungi pemakaman ibunda dari Pak Jokowi. Dimana kalau kalian tonton videoku sebelumnya, mereka melakukan semacam penelitian untuk memastikan bahwa apakah benar Pak Jokowi memiliki ibu kandung yang pemakamannya di tempat tersebut. Ini menarik guys. Dan yang paling menarik juga adalah nampaknya Refli Harun kok sebagai orang yang kita kategorikan sebagai tokoh nasional, sebagai pemikir, bahkan ahli hukum tata negara, kenapa semurah ini untuk kemudian mengunjungi pemakaman almarhumah dari ibu Pak Jokowi? Ini kan tema-tema yang geli menurut aku. Oke, kita ikuti. Makam ibunya Pak Jokowi asli atau palsu? Delusi nasional melanda republik ini karena teroris. This is delusion, ya. This is delusion kepada keluarga Bapak Insinyur Joko Widodo. Suryo dengan si Tifa ini kan datang ke kubur almarhumahnya Pak Jokowi. Nah, di situ mereka ungkapkan bahwa ini adalah bukan ibu kandungnya Pak Jokowi, ini ibu sambung, dan bahkan ada bully-bulinya si Roy Suryo karena ini ibu sambung, jadi tidak panjang-panjang ibunya. Nah, itu ada bully-bully di sana. Gimana? Baik, saya kira ini manusia-manusia orang gila. Orang gila dan sudah tidak waras lagi. Kenapa? Setiap hal dicari-cari kesalahan terus. Jokowi punya ini dicari, kancing bajunya, wajahnya, ijazahnya, nanti celana dalam juga dikorek-korek. Nanti celana dalam Pak Jokowi nanti dibilang palsu. KTP nanti dibilang palsu, istri Iriani juga dibilang palsu. Jadi ini orang-orang ini cocok dibuang ke laut. Jadi Rismond
Rismon dan kawan-kawan, Roy Suryo ini cocok dibuang ke laut. Karena buat gaduh, buat rusuh Indonesia ini. Kita ini lagi fokus bagaimana supaya Indonesia lagi baik. Kita bersatu urus negara kita supaya negara kita ini betul-betul bermanfaat bagi rakyat. Tetapi adanya mereka buat rusak suasana politik Indonesia. Tapi kan Bang Fris Boy ini terkenal adalah bagian dari pekerja dan pejuang untuk bersama barisan mereka sebelumnya. Awal mula iya, tapi ketika saya melihat bahwa mereka sudah tidak berlebihan dan sudah keluar daripada ranah persatuan, saya tidak tertarik. Saya orangnya NKRI harga mati. Oleh karena itu saya keluar dan saya ingin melawan mereka kembali. Dan tadi saya bilang bahwa Roy Suryo, Rismon ini cocok dibuang ke laut, baru tepat, bukan dibuang ke tempat lain. Karena apa? Ketika dibuang ke tempat lain, mereka akan kembali dan goyang terus Pak Jokowi, sementara Pak Jokowi lagi tenang-tenang. Nanti mereka ganggu kuburan Pak Jokowi ya. Habis ini mereka korek baju Pak Jokowi, asli tidak. Tanggapan Ibu terhadap melihat Roy Suryo sama Rismon, kira-kira apa yang harus dilakukan nih? Dilakukan. Dan kritikin satu-satu, tenggelamin ke laut. Tenggelam ke laut? Yes. Jadi 12 orang itu ditenggelamkan? Yes. Oh, kan Bu Susi kan bisa nenggelamin kapal. Nah, kenapa kita nggak bisa nenggelamin mereka ke laut? Oke. Tanggapan Ibu, apa yang harus dilakukan kepada Roy Suryo, Rismon atau 12 orang yang lain nih? Tangkap dan adili segera. Di mana tangkap? Lepas di mana nih? Mau dibawa kemana? Tangkap dan dibawa kemana? Tangkap dan adili, masuk di penjara kalau bisa. Gitu. Iya. Oke, jangan Ibu dibiarkan orang sama itu. Tangkap. Satu ide, satu pemikiran. Tangkap ya? Tangkap. Oke. Penjarakan segera. Siap, thank you. Iya. Dari dua konten yang barusan kita sajikan ya, yang keduanya sama-sama mengandung Fris Alorboy yang sudah waras ya, dan warasnya sepertinya permanen, jadi obatnya cocok ini. Perlu diteliti obat apa yang diminum oleh Fris ini ya, dari anak Abah menjadi ternak Mulyono ya kan. Dan pendapatnya bikin saya ngakak gitu ya, tenggelamkan ya. Ya, kita bisa memaknai bisa menyikapinya dalam dua makna ya, makna konotasi dan juga makna denotasi ya. Makna di dalam kamus, tenggelamkan itu ya seperti yang dilakukan oleh Ibu Sri Pujiastuti ya, mantan Menteri Kelautan. Nah, sementara tenggelamkan itu maksudnya adalah ya hilangkanlah hegemoninya dari muka bumi. Tidak harus dalam tanda kutip menenggelamkan orangnya ke laut. Gimana menurut teman-teman ya? Lanjut. Ini soal akal sehat dan rasa malu. Kalau menghormati yang wafat saja. Ke makam itu pastinya kita semua berziarah. Ziarah kubur. Nggak ada ke makam tuh ya untuk memperolok-olokkan orang yang sudah meninggal, ngatain apa segala macam ya. Pada intinya menertawakanlah. Itu saya rasa bukan manusia ya. Kalau yang model-model Rapli Harun, Roy Suryo, si Tifa, iya bukan manusia. Bentuknya aja mereka itu manusia. Dan kalau saya bandingkan mereka dengan anjing, lebih bagus anjing. Biarpun anjing itu najis, tapi kalau saya bandingkan dengan anjing, Rapli Harun, Roy Suryo, si Tifa, bagus anjing. Dan gini ya, yang berlaku seperti ini, kelakuannya, ini hanya anak Aram Jadah. Tahu kan anak Aram Jadah? Anak yang ya katakanlah mungkin ibunya dulu tak baik, makanya jadi anak macam ini, macam mereka. Semoga kau tonton video ini, Rapli Harun. Nah, sudah pada lihat kan danku, ya betapa manusia-manusia ini sudah hilang kemanusiaannya. Bahkan mungkin jin, setan saja tidak akan melakukan hal sedemikian kepada manusia yang sudah meninggal ya danku. Tindakan mereka ini bukan saja jauh dari moralitas, tapi sudah melebihi batas ya danku. Bahkan sudah melampaui dari sifat-sifat yang seharusnya melekat pada jin, iblis, setan ya. Mungkin makhluk-makhluk itu saat ini melihat tindakan mereka ini geleng-geleng dan angkat tangan. Ya sudah landanku, semua itu sebenarnya buat cermin bagi kita semua. Bahwa cerdas, pintar, berilmu, berkerudung, bersorban ya, kelihatan seperti alim, belum tentu baik. Ya mereka ini kan selalu dikit-dikit hipotesis, dikit-dikit analisa, ya ilmuwan, tapi ngomongnya asal bacot.
1961 dikurang 1940 aja langsung diomong 19. Padahal 21 ya danku. Terus tahun 50-an, 60-an, 70-an itu biasa di Indonesia ini orang-orang nikah muda belia ya. Ibuku saja itu SMP nggak tamat sudah dinikahi oleh abahku ya danku. Jadi tahun-tahun itu ya, tahun-tahun jadul itu ya nggak ada herannya orang nikah usia belia itu ya danku ya. Jadi pakai ini ya danku ya untuk menyerap apa yang mereka sampaikan ya, apa yang mereka narasikan. Itu aja danku ya. Iya. Jadi intinya saya sependapat ya bahwa cerdas, berilmu, berkerudung, bersorban, berjenggot itu belum tentu baik. Kurang lebih seperti itulah yang ingin disampaikan oleh netizen barusan yang paling belakang ini ya, menyikapi aksi yang dilakukan oleh si Maling Panci, si Dokter Mangkrak, dan juga siapa tuh? Kirun gitu ya, yang mendatangi kediaman atau makam ibunda Jokowi dan justru membuat fitnahan-fitnahan yang disebarluaskan ya. Dan tadi di bagian depan ya saudara kita yang sekarang mukim di Aceh itu menyampaikan bahwa anjing lebih mulia daripada mereka. Ya, walaupun anjing itu adalah binatang dan mereka ini adalah manusia, tetapi sikap dan sifatnya saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen tersebut. Lanjut. Bahwa ya ini bukanlah ibu kandung dari Joko Widodo. Mohon kunci makam jangan dirusak. Roy Suryo, Tifa, gimana kalau saya injak-injak dan rusak makam orang tua kalian? Gimana kalau saya fitnah kalian di depan makam orang tua kalian? Gimana perasaan kalian? Gimana perasaan saudara kalian? Pernah bayangkan sampai situ nggak kalian? Atau emang kalian udah nggak punya hati nurani? Lalu Roy Suryo selalu ngomong etika. Ini nggak punya etika, itu nggak punya etika. Tapi dia sendiri etikanya nol, adabnya nol. Di situ Tifa juga mengatakan bapaknya Pak Jokowi umur 19 tahun udah punya anak Pak Jokowi, ini nggak masuk akal katanya. Nggak masuk akal dari mana? Di tahun 40-an, 50-an, 60-an, 70-an, nikah muda itu udah hal yang biasa. Nggak tahu sejarahnya kalian. Berarti kalian cuma ngaku pinter tapi aslinya goblok. Orang-orang kayak gitu yang didukung sama ternak onta. Orang yang katanya berpendidikan, kuliah di Jepang, seorang dokter, tapi etika sama adab nol. Apakah itu bisa disebut berpendidikan? Gimana pendapat kalian teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Cikikis. Jangan dirusak. Yang mau ngerusak ya sopo ya kan, berarti sering dirusak. Lur, wong sing modele koyo ngene ku mang ya. Apa kira-kira biyen metenge iki nduk ngene raime celeng wae ya. Metenge nduk raime celeng berarti lahirnya ya lewat empik celeng. Ya. Soalnya melihat ciri-ciri ini celenge kan nyero wotonge kau wanceng. Dhek nek ngomong kan ngono. Gak gelem dikalano, nyero wotonge kau wanceng. Wis suka memotong pembicaraan. Jadi nek modele terdesak ngono terus mengalihkan. Terus koncone nduk mburi kongkon keplok-keplok. Kan kelakuane celeng. Dari ciri fisik lagi yang paling menonjol adalah celeng itu kan ulune arang-arang. Bulunya jarang-jarang kan celeng itu. Itu kan yang ngono bulu rambutnya itu kan arang-arang, rambut pitu itu. Itu kan mek pitu rambutnya. Kayak celeng iki ya. Makane wong iki ben apa dikandung celeng terus lahir lewat empik celeng apa piye lur? Komentar lur. Ndelok modele wonge kok pengkuwe kaya ngene suka memfitnah. Enggak ada adab. Sopan santun enggak ono blas. Ini pemakaman desa begitu ya. Kan ini tidak lazim, apalagi ini untuk keluar. Gak lazim empikmu suwek ya. Gak lazim empikmu suwek. Bah terpencil namanya juga di desa. Artinya keluarganya Pak Jokowi itu biyen wis sugih. Tanahe ombo. Digawe makam pribadi.
Jangankan di desa terpencil, di halaman rumah, akeh nang Madura kono lho. Akeh makam dimakamkan di halaman di pekarangan rumah iku akeh. Ya wis ngene iki lah omongane wong nek rasane biyen dikandung ndongone dikandung babi. Lare ndompek babi. Padha karo kancane mang ya. Suka memfitnah, mengadu domba, nggawe kisruh. Padahal pendidikannya ya tinggi, jari ini, aku gak ngerti. Katanya ijazahnya juga nggak pernah dimunculkan kok. Nggih. Jadi perilakunya tidak mencerminkan orang-orang yang intelek, orang-orang yang berpendidikan gak. Sampai makam pun dimasalahkan gitu. Dimasalahkan ya genah ora apa-apa, hanya untuk pelampiasan dendam, pelampiasan sakit hati dan pelampiasan golek duit. Jadi cara dia mencari uang itu adalah dengan cara-cara seperti itu. Dengar-dengar Roy Suryo CS itu dikontrak sampai akhir tahun ini. Dengar-dengar informasi ini kok gitu. Nah, sampai akhir tahun ini sebentar lagi kontrak ya habis kalau nggak diperpanjang. Nah, diperpanjang ngisro terus. Jarno ya. Namanya juga detektif. Nek wong iku mang ya terus golongane Repli. Terus apa sisine Abraham Samad dan lain-lain. Kancangan itu kok empik jaran liwati bene lahir. Lewat empik jaran. Aduh. Dan kemudian makam ini dikerangkeng ya dengan pagar, kemudian dikunci juga. Bentuk dikerangkeng matamu jidet gitu Mbok pakai bahasa yang enak gitu loh. Dikerangkeng. Terus kamu bilang bentuknya nggak lazim. Lazimnya kaya apa? Dibentuk kaya lapangan sepak bola. Apa kaya lapangan tenis meja? Apa kaya jemblem? Makam di mana-mana ya wis ngono iku kok ate gak lazim. Sing cungkup mbok masalahnya. Sudahlah. Biarkan alam yang membalasnya. Sing penting awake dhewe tetep seger kewarasan, murah sandang pangan. Tetep bersama sor sawu bakul kembang. Gak pijet ah. Gak pijet ah. Ben gak pegel kabeh awake. Iya. Jadi sebetulnya kalau Ternak Mulyono sudah tahu teman-teman ya bahwa mereka ini ya sebetulnya bukan orang terdidik gitu ya. Bukan akademisi lah. Kalau terdidik mungkin iya karena faktanya mereka kuliah sampai jenjang S1, S2, bahkan S3 ya. Walaupun saya tidak tahu S3-nya dapat dari mana karena mereka belum pernah menunjukkan ijazahnya. Mereka menuduh ijazah Jokowi palsu, tapi mereka sendiri ijazahnya patut dipertanyakan, terutama si krisis moneter yang katanya lulusan Yama Panci University, kan seperti itu ya. Nah, jadi orang-orang yang mengaku terdidik ini justru apa yang dia lakukan dan apa yang dia sampaikan ya, karena apa yang dia sampaikan itu bisa digunakan untuk menafsirkan pola berpikirnya, itu sangat jauh sekali dari kata terdidik gitu loh. Ya masa hanya gara-gara usianya ibunya Jokowi itu selisihnya dengan Jokowi hanya 18 tahun ya, 19 tahun. Itu katanya tidak masuk akal gitu loh. Lah yang gak masuk akal itu adalah dirimu itu, ya kan? Kok bisa gak masuk akal? Orang tetangga saya itu saya masih ingat dulu ya ketika di kampung. Lulus SD. Lulus SD itu usia berapa? Lulus SD sekira usia 11-12 tahun lah, ya kan? Dinikahkan, beneran ini. Dan itu gak 1-2 gitu loh. Banyak lulus SD yang langsung dinikahkan. 1 tahun berikutnya punya anak, ya kan? Berarti 14 tahun sudah punya anak gitu kan. Aduh, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah,
Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.